Nah, pada sahabat ini kita akan coba memberikan sedikit konklusi. Bagaimana mengapa kita bersaksi? Yaitu karena Allah ingin kita selamat dari proses keselamatan, maka kita perlu untuk bersaksi. Kenapa juga? Karena Allah telah memilih kita untuk menyampaikan keselamatan kepada orang lain. Apa motivasi kita untuk melakukannya? Mengapa kita bersaksi? Dalam pelajaran kita ditulis ya, agar yang pertama agar memiliki kesempatan keselamatan, lalu membuat Yesus gembira, lalu ada lagi untuk bertumbuh dan memberi ya, lalu oleh memberi kesetiaan kepada perintah Kristus, lalu yang terakhir dimotivasi oleh kasih. Nah itu yang kita mau pelajari sepanjang 1 minggu ini. Motivasi apa yang membuat akhirnya kita harus bersaksi? Yang pertama kita pelajari, kenapa kita bersaksi? Untuk menyampaikan keselamatan. Ingat Anda dan saya sudah selamat. Oleh karena Yesus mati di kayu salib, maka kita perlu menyampaikan keselamatan. Harganya mahal. Paulus katakan, engkau telah ditebus, harganya telah lunas, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, itu Paulus katakan. Kita perlu memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki oleh karena Allah telah tebus dan harganya telah lunas. Bahkan Paulus katakan lagi di Roma 10 ayat 14, bagaimana mereka berseru? Bagaimana orang lain akan manggil nama Tuhan kalau mereka nggak percaya, saudara? Bagi mereka percaya kalau mereka nggak pernah dengar. Bagaimana mereka mau dengar kalau nggak ada yang memberitakannya? Jadi tahapan-tahapan ini menjadi konsep kita, mengapa kita harus menyampaikan keselamatan. Karena apa? Masih banyak orang yang belum berseru kepada Allah, kepada nama Allah. Karena apa? Karena mereka nggak percaya. Kenapa mereka nggak percaya? Ya karena mereka itu nggak pernah dengar tentang nama Tuhan. Mungkin orang juga nggak pernah dengar nama Advent. Maka perlu orang memberitakannya. Dan itu adalah alasan kenapa Anda dan saya ada di sini untuk menyampaikan keselamatan. Kenapa Anda dan saya untuk bersaksi? Nah, memang Allah menyatakan diri dalam beberapa cara, melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui alam, ada juga melalui kejadian-kejadian khusus yang ajaib, atau langsung melalui kehidupan Yesus. Meskipun Allah dapat menggunakan semua alat komunikasi itu, Allah ingin kita terlibat langsung di dalam rencananya, saudara. Allah ingin langsung, ya, agar kita boleh terjun untuk memberitakan. Allah ingin pakai kita agar kita bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, yang kedua, alasan kedua mengapa kita harus bersaksi. Karena dengan kita bersaksi, dengan kita menyampaikan keselamatan, ternyata ini membuat Allah gembira. Karena apa? Allah memiliki tujuan untuk umatnya di dunia ini. Kenapa Allah pakai Israel? Allah punya tujuan agar Israel ini menjadi pusat, menjadi center of influence, pusat pengaruh. Makanya ada namanya sentripetal. Dulu Israel menjadi sentripetal, menjadi pusat pengaruh, orang bisa datang melihat tingkah laku Israel. Tapi pada waktu gini Israel gagal menjadi alatnya, dia gagal menyampaikan pekabarannya, maka pekabaran itu menjadi sentrafugal. Itu terbang, menyebar, dan itu sekarang menjadi bagian kita. Menjadi sentrafugal. Kita harus keluar untuk menyampaikan pekabaran. Lukas mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat karena satu orang berdosa yang bertobat. Saya sangat bergembira pada waktu Kiel menyatakan ingin dibaptis. Wah, luar biasa. Ya, ini bukan hanya saya yang bergembira. Alkitab katakan malaikat di surga bergembira. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana perasaan Allah tentang rasa sakit, penderitaan, ketidakadilan yang dibawa dosa ke dalam dunia ini? Allah merasakannya. Surga dipenuhi dengan pengharapan setiap kali kita membagikan Injil dengan orang lain. Karena Allah ingin melihat mereka membuka hati mereka dan menerima keselamatan. Prinsipnya Allah ingin kita selamat. Jadi ketika hati kita terbuka untuk keselamatan, maka semua malaikat di surga katanya
bergembira, dan bersorak-sorak. Jadi kenapa kita bersaksi? Mengapa kita harus bersaksi? Karena ini membuat hati Allah bergembira. Yang berikutnya, mengapa kita harus bersaksi? Allah ingin kita bertumbuh. Kita bukan hanya membaca firman-Nya setiap hari untuk diri kita kerdil pada waktu kita nggak bagikan. Pada waktu kita membagikannya, maka hidup kerohanian kita akan bertumbuh. Yohanes katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa yang terjadi ketika air itu berhenti mengalir, saudara? Kita butuh air. Apalagi air hidup. Air di dalam kolam akan rusak jika tidak dipenuhi setiap hari, saudara. Kalau saudara lihat kolam yang nggak pernah dipakai-pakai, lama-lama air itu menjadi hijau, berlumut. Lalu kalau kita sentuh itu seperti licin-licin, ya akan jadi rusak. Maka perlu dialirkan, ya sehingga itu akan terlihat jernih terus. Makanya kenapa air kolam, air di akuarium itu perlu ada namanya sirkulasi. Ya diputar-putar, disaring, diputar, disaring, ya harus keluar. Kalau nggak akan bersih-bersih, saudara ya. Ini adalah sebuah ilustrasinya yang dibuat oleh penulis. Jadi Allah memiliki banyak cara untuk menyatakan dirinya. Namun bahkan ketika mengungkapkan dirinya secara langsung, dia selalu membuat orang berhubungan dengan orang lain. Lihat pengalaman Saulus dan Cornelius, saudara. Bagaimana Saulus bagi pengalaman dia ketemu dulu dengan Yesus. Cornelius juga. Maka bertemu dengan Petrus dan sebagainya. Maka Tuhan gunakan untuk kita bertumbuh, saudara. Mengkhotbahkan Injil adalah berkat bagi kita. Jadi waktu Anda dan saya membagikan Injil ini, menceritakan. Seminggu ini kita KKR, mari kita ceritakan. Kalau Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kalau Anda dan saya merasa diberkati Allah, mengecap kasih Tuhan. Bohong kalau Anda dan saya kata, saya nggak ngecap kasih Tuhan, pendeta. Itu bohong. Dengan kita masih bernafas, itu adalah saat kita mengecap kasih Tuhan. Waktu kita bisa hidup, kita mengecap kasih Tuhan. Maka supaya kita bertumbuh dalam iman rohani kita, bagikan pengalaman kita kepada orang lain. Yang berikutnya, mengapa kita bersaksi? Karena ini perintah langsung dari Yesus. Saat Yesus 40 hari pasca kebangkitannya, ia bertemu dengan murid-muridnya di jalan menuju ke Emmaus. Maka ia menitipkan pesan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Rohul Kudus. Ini perintah langsung Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah yang kita sembah. Yesus adalah orang yang kita agung-agungkan. Tuhan yang kita tinggikan. Hanya Yesus yang bisa mengubah hati kita. Dan ini perintah dari Yesus, maka kita harus kerjakan. Kita perlu bersaksi. Allah tidak ingin ada yang binasa. Perintah ini ada unsur lain. Kenapa ini diperintahkan? Karena dia pengen kalau bisa semua penduduk dunia selamat. Nah, orang yang nggak di dalam kebenaran, orang yang bukan di dalam Kristus, maka mereka akan dimenangkan oleh orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah di dalam Kristus, yaitu siapa? Anda dan saya. Jadi ini perintah langsung dari komandan tertinggi kita, ya, yaitu Yesus. Karena itu, Dia telah memerintahkan kita untuk membagikan Injil kepada semua orang. Dia dengan sabar menunggu kita untuk memenuhi perintah itu dalam Matius 24 dan 14. Sabar, saudara. Pada waktu Injil kerajaan dunia ini sudah tersiar, baru Dia datang menjemput kita. Mengangkat kita dari dunia yang sangat menyusahkan. Apalagi zaman sekarang ini. Susah, saudara. Segala-galanya susah. Nah, kalau kita mau ikuti perintah Allah, maka kita akan mengakhiri ke segala kesusahan. Dan orang yang akan masuk dalam kerajaan yang disiapkan adalah orang yang mau mengikuti perintahnya.
perintah komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Allah telah memilih pria dan wanita, ya, bangsa-bangsa, orang-orang untuk membuat keselamatan diketahui melalui sejarah. Jadi gereja nggak boleh meremehkan apalagi mengabaikan. Anda dan saya adalah gereja, bukan gereja secara bangunan, secara fisikly. Tapi Anda dan saya, waktu Anda mengenal, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda adalah gereja, saya adalah gereja, maka kita tidak boleh mengabaikan perintah ini, apalagi meremehkannya. Yang terakhir, sebab kenapa kita bersaksi? Ya tadi karena kasih Allah. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara mau sangkal apa sama Tuhan bahwa Tuhan nggak memelihara saudara? Saudara mau sangkal apa sama Tuhan? Saya baru selesai membaca kitab Ayub, saudara. Di pasal-pasal terakhir, Ayub menantang Tuhan. Tuhan menantang Ayub, saudara. Jadi apa emang aku nggak kasih? Emang banyak sekali Tuhan. Jadi ingin menyatakan bahwa betapa hebat kasih Allah, dan pada akhirnya di pasal yang ke-42, Allah pulihkan Ayub, menunjukkan bahwa Tuhan sangat sayang sama Ayub. Ya, kendati pun kadang kala izinkan itu terjadi. Mungkin sekarang ini juga begitu. Waktu Anda dan saya merasa terdampak sekali. Kok susah, orang lain kok enggak Tuhan. Kadangkala Tuhan ingin menguji kesetiaan kita kayak Ayub. Kita tetap setia enggak, gitu loh. Makanya kenapa 3 sahabatnya mengejek dia, menghina dia, kamu Ayub banyak omong, kamu nih berarti dosamu banyak, kamu ini berarti begini dan begitu. Akhirnya di pasal 41 marahlah Tuhan kepada 3 sahabatnya itu. Sehingga dia harus mengorbankan 7 ekor domba di depan Ayub, dan Ayub harus memohon doa kepada 3 sahabatnya. Oh, Allah itu hebat, Allah itu sangat sayang sama Anda dan saya. Kalaupun kita sedang susah sekarang ini, jangan pernah mengutuki Tuhan. Sebab susah dan senang, kata Ayub, Tuhan yang karuniakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ini adalah moto dari kegiatan Pemuda Advent. Ya, moto P apa? Kasih Kristus yang menguasai kami. Ya, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Perhatikan, Anda dan saya yang sudah hidup oleh karena salib, bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk siapa? Untuk Yesus, untuk Dia. Yang telah mati dan telah bangkitkan, yang telah dibangkitkan untuk mereka, untuk Anda dan saya. Jadi kata compel dalam bahasa aslinya atau menguasai dia berarti memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk membuat sesuatu yang diperlukan. Kasih Kristus menggerakkan Paulus untuk menyebarkan firman Allah. Makanya pernah katakan, bagiku mati adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena Kristus itu udah luar biasa kepada Paulus. Saya pikir hal yang sama. Kristus yang mati di kayu salib telah mengilhami Anda dan saya untuk bertobat sungguh-sungguh, lalu membagikan kepada orang lain. Jangan tinggal diam, jangan stagnan, saudara. Jangan stagnan hidup ini. Hidup ini harus maju. Karena apa? Karena kasih Kristus. Bagikan iman. Jangan diam saja di rumah, saudara. Bagikan iman kita. Kasih Kristus menggerakkan Paulus menyebarkan firman Allah ke seluruh dunia. Karena ia mengerti bahwa Yesus telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkannya. Bersaksi, perhatikan saudara statement ini. Bersaksi adalah respon penuh kasih terhadap kasih Allah. Waktu Anda mau membagikan kasih Allah, menceritakan bagaimana Tuhan menyayangi saudara, itu bersaksi. Orang yang lain yang nggak kenal Tuhan, oh Allah kamu baik ya. Orang akan datang sama kita, saudara. Ceritakan, ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pengajaranku, kata Paulus, ya. Makanya dia memberitakan Injil ini kepada semua orang. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, di dalam buku
Testimonies for the Church, buku jilid 9, chapter yang keempat, halaman yang ke-43. Ellen White mengatakan, dalam kuasa Roh Allah, para hamba Kristus yang diutus untuk memberikan kesaksian tentang pemimpin mereka. Kerinduan yang mendalam dari juru selamat untuk keselamatan orang berdosa adalah dengan menandai semua upaya mereka. Undangan yang penuh rahmat, yang pertama kali diberikan oleh Kristus, harus diangkat oleh suara-suara manusia dan dikumandangkan di seluruh dunia. Ini penting. Yesus itu panglima keselamatan kita. Yesus sudah menyerukan, ayo beritakan Injil, maka kita sebagai ciptaannya, Anda dan saya sebagai umatnya, maka kita juga perlu mengumandangkan kasih Kristus kepada orang lain. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan inilah jaminan Yesus. Inilah pelajaran kita. Kenapa sih kita disuruh bersaksi? Prinsipnya karena Yesus sangat menyayangi kita. Dia ingin kita yang sudah di dalam kebenaran itu selamat. Jangan kita sudah susah di dunia, nggak mau lagi berserah, nggak masuk surga. Maka selama kesusahan, Ayub pun susah sebagai umat Allah. Namun ia tidak menghina Allah, ia tetap bersaksi Allah itu baik. Ia tetap menyampaikan kebenaran Allah. Walaupun istrinya mengutuki, ia tidak mengutuki Allah di dalam kesusahannya. Wah, saya pikir sesuatu yang sangat susah. Ini pun menjadi sebuah kesaksian. Dan di akhir hidupnya, Ayub justru akhirnya ditambahkan 2 kali lipat kekayaannya. Bahkan anak-anaknya pun ditambahkan, bahkan anaknya menjadi anak yang tercantik katanya ya. Yemima, Kesia, dan satu lagi saya lupa namanya siapa. Ya, bagus sekali nama-nama 3 anaknya ya. Yemima, Kesia, dan saya lupa satu lagi. Tapi inti yang saya bicarakan adalah saudara, kalau Anda dan saya merasa bahwa Allah sangat menyayangi kita, maka seharusnya lah kita akan bersaksi ya. Jadi bersaksi itu bukan karena nantilah pendeta, uang untuk diri sendiri aja belum beres kok. Enggak, bersaksi itu sudah menjadi sebuah keharusan. Karena apa? Karena kita sudah diberkati Allah. Nggak ada alasan kita nggak diberkati Allah. Waktu ada dan saya bisa menghirup udara segar, kita sehat, lalu kita bisa ya menikmati makanan minuman, saya pikir itu adalah kasih Allah. Maka nggak ada alasan kita tidak bersaksi.